Salam, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran eskatologi. Ya, ini pertemuan kita yang keenam dan ketujuh. Ya, semoga pertemuan ini setelah pertemuan ini saya akan mengirimkan beberapa soal-soal untuk UTS kita. Jadi semoga mungkin Jumat atau Kamis kita bisa UTS bersama. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak salah kemarin kita sampai pada ini ya, bahwa tentang 70 kali 7 masa yang kita bahas dalam kitab Daniel. Dan penggenapan-penggenapan yang diberikan rincian seperti ini, ya, kemarin kita sudah sampai di sini. Saya akan menambahkan sedikit tentang penjabaran dari kitab Daniel ini dalam bagan seperti yang kita perhatikan. Ya, ini Saudara, ini merupakan kerangka dari John Walford. Ya, dia menggambarkan 70 kali 7 masa kitab Daniel. Kemarin sebenarnya mau kita bahas, cuma saya pikir waktu belum mencukupi. Ya, durasi kita saya pikir tidak usah terlalu lama, takutnya nanti beban dari beratnya pemutaran kuota saudara. Nah, saya lanjutkan bahwa 70 kali 7 masa, ya, perhatikan itu dalam kitab Daniel. Ya, yang pertama pembuangan di Babel pada 605 sampai 44 Masehi itu. Ini pada masa di mana Daniel dan rombongan-rombongan dari Yerusalem itu diangkut dalam pembuangan ke Babel. Nah, dalam masa ini mereka memang mengalami situasi yang sulit dalam pembuangan. Nah, setelah kurang lebih 200 tahun ya, ya, 200 tahun lebih baru ada keputusan. Nah, perhatikan di bagian yang kotak yang kedua itu keputusan untuk membangun Yerusalem. Yang ini ya, keputusan untuk membangun Yerusalem pada tahun 44 sebelum Masehi. Ya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa hal yang penting dalam nubuatan Daniel. 7 kali 7 masa itu sama dengan 49. Ya, dalam Daniel 9 ayat 25 itu. Yang ini yang dimaksudkan ya, 49 tahun. Jadi real bahwa 49 tahun yang dimaksud itu adalah 7 kali 7. 7 kali 7 sama dengan berapa? 49. Dan untuk memperinci ya, 62 kali 7 masa. Berapa? 62 kali 7 masa. Ya, kurang lebih 434 tahun. Nah, ini dijelaskan oleh Daniel melalui rincian-rincian nubuatannya. Nah, saudara, sehingga kita melihat pada akhir 62 kali 7 masa atau periode 434 tahun ini, ya, itu ditutup dengan matinya Mesias disalib. Nah, saudara perhatikan yang bagian kolom ini ya. Nah, itu pembunuhan Mesias. Kurang lebih tahun 33 Masehi Mesias mati. Yesus mati. Ya. Nah, dari sini lengkaplah masa 62 kali 7 masa itu. Nah, sekarang dari dari bagian yang kita lihat, persoalan sekarang setelah Yesus mati,
maka dimulai zaman gereja. Nah, pertanyaannya, 1 kali 7 masa itu di mana? Nah, seharusnya setelah 49 tahun atau 7 kali 7 masa, perhatikan ya bagian situ. Ya, saudara bisa perhatikan. Dan setelah 434 tahun atau 62 kali 7 masa, harusnya apalagi 1 kali 7 masa. Tetapi kemana? Harusnya di sini. Kemana? Seperti yang sering saya katakan bahwa 1 kali 7 masa itu di pending, mundur sampai ke sini. Nah, dengan melihat bagian ini, apa yang dikatakan oleh masa ini, oke lah. Kalau Yesus mati ini suatu transisi dari masa itu. Nah, kenapa yang ini ya, 7 tahun ini, kenapa ini tidak melanjutkan dari peristiwa kematian Yesus ini sebagai penutup dari 69 kali 7 masa? Mengapa? Ini di pending di masa yang akan datang, tribulasi ini 1 kali 7 masa. Nah, diganti oleh apa? Suatu rahasia atau mysterion yang hari ini akan kita bahas tentang yang namanya apa itu mysterion. Ya, Anda akan memperhatikan tentang mysterion itu apa. Nah, kalau Anda bisa, akan diberikan beberapa tugas terjemahan buku yang ditulis oleh Joel Fink tentang misteri. Ya. Nanti kita akan bahas setelah ini tentang misteri. Jadi mulai dari sini, ya, mulai dari kematian Kristus sebetulnya itu adalah masa di mana misteri itu bekerja. Memang ini adalah masa transisi. Dari kematian Yesus sampai pada Pentakosta itu merupakan transisi, dan dimulai masa misteri itu, ya, di mana kasih karunia Allah bekerja pada saat ini. Dimulai ya dalam penata layanan murid-murid Rasul Paulus khususnya, sampai nanti keangkatan gereja tersebut. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, jadi paham saudara bahwa 70 kali 7 masa itu bagaimana? Ini ya sama dengan 69 kali 7 masa. Dan ini 1 kali 7 masa. 7 tahun dibagi 2. Ya, Anda pasti sudah bisa memperhatikan. Nah, oleh sebab itu saudara, yang paling penting nanti dalam tribulasi ini 7 tahun ini, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan di sana. Nah, ini akan dihadapi oleh orang-orang Israel nanti, ya. Dan kita sebagai orang percaya hidup di masa di mana anugerah Allah bekerja pada saat ini. Maka coba kita cermati bagian yang ini ya, kolom ini khususnya. Ini merupakan penjelasan bagaimana kita hidup pada masa kini. Menjelaskan kepada kita bahwa pada zaman gereja, ya, kasih karunia Allah itu bekerja dalam hidup orang percaya, dan kita boleh tinggal dalam kasih karunia dalam masa gereja itu. Disitulah kita ada, kita hidup, kita melayani Tuhan sampai pada hari ini. Nah, itu penutup dari lanjutan tentang penjelasan dari nubuatan kitab Daniel. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan kita selanjutnya tentang masa kasih karunia Allah atau masa kini, atau yang sering dilihat sebagai misteri, atau dalam bahasa Yunani itu mysterion. Ya. Mysterion dalam bahasa Yunani. Baik. Kita semua percaya bahwa Tuhan menata alam ini dengan menempatkan manusia untuk menjadi penata layanan sesuai masa dan waktu masing-masing.
Jadi Tuhan berurusan dengan manusia itu sesuai dengan waktunya masing-masing. Kita memperhatikan Tuhan mengurus, Tuhan menata alam ketika dunia diciptakan. Tuhan berurusan dengan Adam, jelas bagaimana Tuhan menata, mengatur, memerintahkan Adam, memberikan petunjuk. Dan ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan satu perintah melalui Musa, melalui hukum Taurat, supaya mereka menaati butir-butir dari hukum Taurat itu. Itu adalah cara Tuhan menata alam semesta, menata manusia. Dan kita juga tahu Tuhan menata alam semesta ini melalui hukum alam, itu sudah jelas. Bagaimana Allah menata manusia itu di dalam rentang waktu, situasi, kehidupan itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu hari ini kita membahas tentang masa kasih karunia Allah, ya, yaitu disebut sebagai misterion atau misteri. Kalau kita perhatikan, ya, Rasul Paulus sendiri memperlihatkan kepada kita bahwa antara orang non-Yahudi dan orang Yahudi itu sebelum kasih karunia Allah ini berlaku pada kita, pada saudara, kita melihat ada perbedaan, perselisihan, jarak yang jauh sekali antara Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah superior. Mereka adalah orang-orang pilihan, biji mata Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita yang bukan umat pilihan Allah? Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus, saya pernah memberikan tugas kepada saudara juga di dalam Roma pasal 11 itu ya, bahwa pada waktu Tuhan menetapkan Israel sebagai jalan keselamatan itu, saluran keselamatan, namun Israel telah gagal untuk melakukan itu. Akhirnya Allah langsung kepada bangsa-bangsa, kemudian Allah berkata kepada bangsa-bangsa, ya, mari datang kepadaku, keselamatan yang kuberikan semua dengan cuma-cuma. Nah, masa sekarang di mana kita ada itu adalah disebut sebagai masa misteri. Kenapa misteri? Yang pertama, ada beberapa alasan. Masa sekarang itu tidak dinubuatkan. Saudara ingat baik-baik ya, kalau keluar dalam ujian atau dalam penugasan saudara. Masa sekarang itu tidak ada dalam pemikiran nubuatan masa lalu. Nah, sehingga bagi kita Allah memberikan masa ini adalah suatu penata layanan yang tersembunyi dalam Allah, yang baru disingkapkan sekarang. Nah, itu disebut sebagai misteri, atau kata orang itu ya semacam rahasia yang belum tersingkapkan. Nah, kalau kita melihat Roma pasal 11 yang Anda pernah bahas, Tuhan berurusan dengan Israel dahulu, tetapi Tuhan menyisihkan, ya, pokok zaitun yang asli ini disisihkan dulu, kemudian Tuhan mengambil satu pokok zaitun liar, dicangkokkan pada pokok yang sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. Dan ini adalah bangsa-bangsa. Periode di mana Tuhan berurusan dengan bangsa-bangsa, khususnya orang-orang di luar Israel. Nah, bagi kita adalah umat-umat Allah yang memiliki kedudukan seperti pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke dalam pokok zaitun yang asli tersebut. Nah, disitulah masa kasih karunia Allah, masa misteri bekerja saat ini. Kemudian mengapa misteri? Karena masa ini akan diakhiri dengan pengangkatan gereja. Ada saatnya nanti di akhir masa ini Tuhan akan mengangkat kita, mengangkat gereja, mengangkat tubuh Kristus yang sering kali kita bahas di dalam setiap
kelas kita. Nah, mari kita melihat ada beberapa program misteri yang terlihat di dalam master plan Allah. Yang pertama, tujuan dari program misteri ini merupakan satu sarana ilahi atau bisa dikatakan jembatan Allah, ya, untuk menyampaikan misi Allah bagi penyelamatan manusia. Jadi sarana ini belum dinyatakan sebelumnya. Dan memang kalau kita melihat misalnya Injil Yohanes pasal 13 pasal sampai 16, program ini pernah disinggung Yesus dalam bagian pasal ini. Namun Yesus sendiri mengerjakan program yang berbeda, yakni program kerajaan bagi Israel. Ya. Kemudian tujuan program misteri ini adalah Petrus mengumumkan pilihan Allah atas Israel untuk bangsa-bangsa. Ya. Melalui program misteri, program Allah atau misi Allah bagi semua bangsa itu tercapai melalui misteri ini. Karena di masa kasih karunia sekarang tidak ada perbedaan. Efesus pasal 2 itu menjelaskan kepada kita tidak ada perbedaan baik Yahudi maupun non-Yahudi. Sehingga dengan demikian pada masa ini kasih karunia Allah itu menyatukan semua bangsa. Ya. Jadi ini adalah misteri. Pada zaman dulu itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi di mana kasih karunia Allah berlaku pada masa misteri sekarang, maka ya semua itu berlaku. Kita satu menjadi tubuh Kristus, menjadi ciptaan yang baru, ya, di dalam tubuh Kristus. Nah, ini yang tidak terjadi sebelum masa-masa ini. Pada masa di mana orang Israel hidup, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Ya. Baik, untuk itu saudara, kita sendiri perlu mencermati sebagai ciptaan baru di mana Kristus adalah kepala dan buah sulung. Siapapun kita yang tergabung di dalam tubuh Kristus, tergabung dalam orang percaya dalam kasih karunia Allah pada masa misteri sekarang, itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Allah yang berada di dalam satu tubuh Kristus, ya, bukan dua tapi satu. Nah, oleh sebab itu dalam program ini penyatuan bangsa itu belum dirasakan. Sebelum program ini penyatuan bangsa itu belum terjadi, belum dirasakan. Yang ada adalah superioritas dan inferioritas. Dan tujuan program misteri ini ialah untuk memberitakan Injil keselamatan. Nah, kalau Anda ingat kembali Efesus pasal 2 ayat 7, ya. Jadi Injil keselamatan itulah yang disampaikan, yang dibawa oleh misi misteri itu. Nah, tujuan panggilan atau pilihan Allah terhadap gerejanya adalah untuk menyatakan anugerah Allah yang tidak terbatas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya tidak terbatas, ya, maka itu bisa mencakup siapa saja dalam anggota tubuh Kristus yang ada dalam masa anugerah ini. Nah, atau disebut masa gereja. Nah, atau penata layanan atau dispensasi anugerah. Di mana kita berada, di mana kita hidup sebagai umat-umat Allah yang menerima kasih karunia Allah. Ya. Itulah masa sekarang, masa di mana kita ada sekarang. Nah, saudara, lalu apa itu misteri? Ada banyak orang yang berpikir bahwa misteri itu adalah mungkin hanya semacam symbolization aja. Tapi kalau kita membaca dalam Kolose pasal 1 ayat 24-27, misteri atau mysterion dalam bahasa Yunani itu adalah sebagai sesuatu yang belum diberitahukan Allah pada zaman-zaman dahulu, ya, sehingga belum diketahui dulu belum diketahui.
tetapi sekarang dinyatakan oleh Allah. Nah, melalui video ini, melalui streaming ini terbatas, tetapi saya harap Anda bisa membaca ya di Roma pasal 16 ini. Saya harap Anda mau membaca ya, meski sambil menonton streaming ini Anda baca Roma, Korintus yang itu sebagai pembanding. Anda boleh membuka kitab itu. Nah, dari kitab ini dapat dijelaskan bahwa yang namanya rahasia, khususnya Efesus ya. Efesus pasal 3 itu. Anda perhatikan Efesus pasal 3. Yang ini pasal 3 ya. Nah, Anda perhatikan dalam pasal 3 itu, Efesus pasal 3 ya. Anda dapat melihat rahasia ini betapa disembunyikan Allah, disimpan baik-baik. Sehingga pada masa dulu itu belum diketahui. Tetapi masa sekarang Tuhan membukakan. Nah, seolah-olah ini kelihatan. Jadi Tuhan menyembunyikan masa ini sebagai bentuk inisiatif Allah untuk menyimpannya rapat-rapat. Pada waktunya baru disingkapkan, baru dinyatakan kepada manusia. Nah, kalau Anda membaca yang ayat itu ya. Oh, saya salah nunjuk, bukan ke sana, tapi ke sana. Ayat Efesus pasal 3 ayat 5 sampai 9 ya. Itu dijelaskan baru sekarang. Kepada siapa? Dalam ayat 7 Paulus mengatakan kepadaku. Jadi jelas bahwa masa rahasia ini hanya disampaikan kepada Paulus atau misterium sekarang. Memang saya pernah menulis teologi misteri beberapa tahun lalu dalam sebuah jurnal. Saya harap Anda dapat melidikinya, jurnal di perpustakaan. Saya menjelaskan bagaimana penggunaan istilah misteri ya dalam Alkitab yang mengacu kepada tujuan ilahi atau program yang benar-benar Tuhan save, Tuhan simpan. Nah, Tuhan memang merahasiakan itu. Nah, sehingga dalam penyelidikan teologi misteri memungkinkan kita bahwa menemukan suatu tujuan yang berbeda daripada Israel. Dan harapan kita berbeda. Nah, saya sering mengatakan bahwa kalau kita suka menyanyikan lagu Oh Yerusalem Baru, nah berarti kita memiliki pengharapan yang berbeda dari apa yang Rasul Paulus sampaikan. Siapa yang memiliki pengharapan Yerusalem Baru? Yaitu Petrus dan rasul-rasul yang memang dijanjikan kerajaan bagi Israel itu. Sehingga harapannya adalah hidup di mana Yerusalem baru itu ada. Ini disebut sebagai satu dispensasi rahasia ya. Disebut kerajaan rahasia, namun tidak sama dengan kerajaan milenium yang dinubuatkan secara jelas dalam PL dan nanti akan mendapatkan pemenuhannya di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Saya pernah menulis artikel jurnal tentang teologi kerajaan ya, pernah saya menulis. Mungkin di perpustakaan ada, saudara bisa juga membaca. Nah, khususnya yang mungkin Anda pernah membaca ini bahwa di dalam jurnal Teologi Borneo pada 2014 saya pernah menulis tentang teologi misteri. Anda mungkin sudah pernah membaca atau melihatnya. Itu menjadi suatu referensi yang menarik untuk melihat seperti apa yang disebut sebagai misteri tersebut. Nah, saudara, pengertian misteri ini menjadikan bagi kita suatu pedoman yang menarik, ya. Sehingga, saudara, saya ingin saudara menyelidiki
keuntungan-keuntungan daripada masa misteri ini, sehingga kita dapat menemukan apa saja merupakan keunikan atau keistimewaan dari masa misteri ini. Ya, baik saudara, eh, saya akan memberikan penugasan kepada saudara sebelum menutup pada pertemuan kita kali ini. Saya akan beri tugas kepada saudara, yaitu untuk menemukan ya, suatu terjemahan yang tepat. Nanti akan saya kirim di grup, ada terjemahan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bukan terjemahan, teks bahasa Inggris yang Anda harus terjemahkan. Ya, satu orang mungkin satu perikop kecil, satu judul, satu sub, itu terjemahkan. Ya. Kemudian setelah itu diterjemahkan, Anda membuat intisari dari pemikiran sub yang merupakan tugas saudara. Jadi itu nanti akan jadi tugas saudara. Anda akan menerjemahkan itu, tapi nanti di bagian petunjuk penugasan saya akan berikan kepada saudara penugasan-penugasan. Saya kira itu demikian dapat sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.